Baik, saya mulai ya. Saya mulai untuk pertemuan yang kedua ini. Kalau minggu lalu sudah, ini saya lanjutkan pada proses dan gaya di dalam geomorfologi. Baik, semoga kalian sudah bisa melihat ya. Saya di slide saya akan mereview sedikit konsep yang terdahulu. Jadi kalau minggu lalu kita sudah berbicara tentang proses geomorfologi itu bekerja terus-menerus panjang masa begitu. Kemudian proses yang bekerja saat ini juga terjadi pada masa lalu dan akan terjadi pada masa yang akan datang. Atau di sana kemarin konsepnya adalah the present is the to the past. Kemudian yang kedua, setiap proses geomorfologi akan mempunyai ciri khas yang berbekas pada bentuk lahan di atas permukaan buminya. Jadi landformnya itu akan memiliki penciri begitu. Kemudian yang ketiga, proses dalam geomorfologi tidak sama intensitasnya, magnitud dan juga frekuensinya, sehingga bentuk lahan di permukaan bumi memiliki tingkat keragaman perkembangan yang berbeda atau masing-masing begitu ya. Baik, saya agak cepat. Proses, apa itu proses geomorfologi? Proses di sini dijelaskan sebagai perubahan-perubahan di permukaan bumi, baik secara fisik maupun kimiawi yang disebabkan oleh tenaga geomorfologi. Nah, kemarin tenaga ada yang dari dalam dan dari luar. Nah, di sini tenaga dijelaskan sebagai media atau alat yang berupa perantara alami yang mampu membentuk, merusak, mengangkut material yang berasal dari suatu tempat ya ke tempat yang lainnya, baik itu dari dalam bumi maupun dari luar gitu. Jadi tenaga atau proses nanti ini terkait dengan yang dari dalam dan yang dari luar, endogen dan juga eksogennya gitu. Oke, kita lanjut. Ini kita berbicara pada bentuk lahannya, jadi kita berbicara pada landformnya. Bentuk lahan merupakan bentukan pada permukaan bumi sebagai hasil dari perubahan bentuk permukaan bumi oleh proses geomorfologi yang bekerja atau beroperasi di permukaan bumi tersebut. Jadi jelas di sini memang prosesnya sangat dinamis. Ya, bumi kita itu sangat dinamis, aktivitas di bumi kita yaitu sangat dinamis. Oke. Selanjutnya, proses geomorfologi adalah semua perubahan fisik maupun kimia yang terjadi di permukaan bumi oleh tenaga geomorfologi tadi. Ini sudah saya jelaskan yang terakhir tadi. Oke, kita lihat ruang lingkupnya. Mohon maaf, ini pecah ya. Jadi, nah ini ada, setidaknya ada dua ini dulu. Yang endogen yang disebabkan oleh diatropisme. Diatropisme itu tektonisme dan seisme ya. Tektonik dan seismik, kemudian yang kedua ada vulkanisme. Sementara yang eksogen itu ada degradasi dan ada agradasi. Nah, yang endogen kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya dia bersifat membangun atau membentuk permukaan bumi, menambah materialnya ya. Sementara yang lainnya, eksogen ini dia merusak. Merusak di situ sebenarnya lebih pada perpindahan material yang sifatnya degradasi dan agradasi. Menambah dan mengurangi, ada yang ditambah suatu tempat, ada yang dikurangi. Yang ditambah umumnya yang di mana? Nah, dia umumnya kalau kita lihat, kalau daerah sungai begitu berarti yang berada di bagian muaranya begitu. Kalau daerah gunung api berarti yang berada di dataran kaki atau yang berada di lereng kakinya. Nah, kalau yang bagian atas yang terdegradasi gitu. Oke, satu adalah extraterrestrial, ini jarang sekali terjadi. Contohnya misalnya jatuhan meteor. Oke, lanjut. Oke, seperti ini. Jadi kalau kita simulasikan ya, ini maaf kok rusak gini kalau masuk ke dalam PowerPoint di sini. Endogen ya, jadi asal katanya kalau endogen ini intinya di situ adalah tadi pembentukan. Pembentukan itu kaitannya dengan pembentukan struktur yang ada di permukaan bumi. Maka nanti kaitannya ketika kita berbicara kepada landform atau bentuk lahan itu, di situ adalah bentuk lahan struktural. Bentuknya struktural dulu karena disebabkan oleh aktivitas tektonisme begitu. Nanti ada kemarin sudah saya jelaskan ya, ordo 1, ordo 2 dan ordo 3. Nah, ini yang pertama-tama ini mesti ordo 1 dulu. Kemudian berikutnya diikuti oleh pembentukan gunung api. Nah,
proses-proses tektonik, kemudian menjalar atau mengakibatkan aktivitas yang lainnya berupa aktivitas ke gunung apian. Nah, sementara kita lihat di situ yang berikutnya adalah yang eksogen. Nah, eksogen ini bukan hanya pengrusak itu, tapi juga mengangkut atau memindahkan. Nah, yang dari luar itu ada gradasi atau perataan, kemudian ada pelapukan. Nah, tadi satu ada ekstraterestrial, ini juga berasal dari eksogen dari luar, tapi sangat jarang sekali terjadi gitu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian tenaga yang dari luar itu misalnya berupa pengangkutan material ya, atau mass wasting. Mass wasting itu gampangnya dilihat sebetulnya saya kemarin menjelaskan proses jatuhan akibat hujan atau presipitasi ke permukaan bumi yang dimulai dari erosi, nanti lama-lama dia menjadi longsor. Nah, itu sebetulnya perpindahan massa. Perpindahan massa itu bisa yang materialnya sedikit, bisa yang banyak, bisa yang materialnya kompak, ataupun yang lepas-lepas ya. Jadi penjelasannya sebetulnya karena intensitas tadi, intensitas penyinaran matahari, kemudian curah hujan itu. Kalau daerah-daerah tropis misalnya Indonesia sangat mudah sekali diamati. Kalau di Eropa sini yang agak ke selatan, Eropa Selatan gitu, daerah Italia gitu dia yang banyak longsornya, kemudian yang punya gunung api. Kalau utara barat tidak punya, kecuali Islandia. Kalau Islandia punya gunung api ya, kalau yang lain tidak, semuanya flat gitu, dan tidak ada proses-proses yang misalnya sampai longsor yang besar itu tidak. Kemudian kalau banjir ada banjir karena lebih disebabkan oleh aktivitas hidrometeorologis. Oke, jadi kalau kita di sini kita garis bawahi, erosi itu ada di permukaan, kemudian di bawah tanah, kemudian kalau kita lihat proses hidrooceanografi ya, di laut itu ada gelombang, ada arus, kemudian ada juga yang disebabkan oleh angin ya, dan es tentunya. Oke, kita mengkaji yang pertama aktivitas tektonisme. Apa sebetulnya itu? Di sini proses tektonisme itu disebabkan oleh panas dari dalam bumi yang mengakibatkan pergerakan pada lapisan astenosfer atau lapisan mantel di situ. Nah, sifatnya panas ini bersifat konveksi atau bergerak begitu ya, bergerak ke atas, kemudian kalau sampai atas kemudian ke samping begitu. Nah, yang di sana mengakibatkan atau menyebabkan magma itu pada lapisan kawah bumi bergerak secara perlahan-lahan. Itu rata-rata 3 cm per tahun. Tapi kalau kalian lihat di masing-masing lempeng besar di bumi itu berbeda-beda. Contoh yang sering kita ingat itu adalah Indo-Australia. Rata-ratanya 7 hingga 8 cm per tahun. Tapi itu rata-rata itu bisa berkurang, bisa bertambah, bisa mengalami percepatan dan perlambatan. Hukum fisikanya seperti itu. Ya, jadi, nah seperti ini. Ini nanti kalau kita bagi ya, jadi memang seperti ini ya. Contohnya tadi ini gambarnya belum keluar tadi, saya ingat di sini ada gambarnya. Ini arus konveksinya di sini, kemudian ini bagian kerak buminya. Nah, kira-kira ini ilustrasi itu kalau kita berada di sebelah barat Sumatera, sebelah selatan Jawa, Bali, kemudian Nusa Tenggara itu seperti ini. Ada sisi penunjaman seperti ini. Di mana di situ nanti penjelasannya kalau di geologi akan saya jelaskan juga, densitas atau berat jenis lempeng samudra itu lebih berat daripada lempeng benua sehingga dia menunjam di bawahnya. Nah, di sini terjadi pengangkatan. Nah, pengangkatan itu bentuk rangkaian gunung api. Kalau dalam bahasanya para ahli di Jawa itu yang bagian tengah disebut sebagai Java Alps ya. Jadi ada nyebutnya seperti itu, rangkaian gunung api di Jawa. Kalau orang Sumatera, gunung api yang berada di Sumatera disebut sebagai Bukit Barisan, padahal itu rangkaian gunung api. Tapi karena memang tengah-tengahnya seperti itu. Kemudian ini kira-kira ada bagian yang pecah begini ya. Nah, kemudian bentuk gunung api di laut ya, di samudra seperti itu. Kemudian yang sini ini adalah pulaunya. Kira-kira seperti ini. Jadi kira-kira bagian depan ini, bagian selatan ya kalau di Jawa itu adalah wilayah yang sering sekali mengalami gempa. Kenapa? Karena prosesnya seperti ini.
dia slabing seperti ini, zona subduksi seperti ini mengalami pengangkatan. Nah, pengangkatan di sini selain mendongkrak bagian sini, dia juga mendorong magma tadi itu menempati magma chambernya, dan kalau dia sudah sangat terdorong sekali, maka di sini akan terjadi erupsi gunung api. Jadi prosesnya karena seperti ini. Baik, nah ini yang saya sampaikan tadi, jenisnya di masing-masing lempeng tektonik itu berbeda-beda. Setidaknya dari SMA dulu masih sudah dijelaskan. Ada yang saling berpapasan, ada yang bertumbukan, ada yang menjauh begitu. Jadi ada yang konvergen, ada yang divergen, ada yang transform. Nah, kita lihat misal contohnya Indonesia. Indonesia kok tingkat kegempaannya tinggi. Kalau kita lihat arah panahnya. Arah panahnya ini yang ini. Indo-Australia itu kemarin minggu lalu saya ingat ada pertanyaan itu. Apa mungkin nanti semakin mendekat? Pak, mungkin. Karena kenapa? Di situ ditunjukkan dengan arah subduksi lempeng yang konvergen atau saling saling bertumbukan gitu ya. Nah, ini sepanjang ini. Ini buktinya juga Indonesia tuh sering ya gempa-gempa besar sering. Kemudian yang lain misalnya kemarin itu ada Nepal di sini. Nah, Nepal tuh gempanya juga cukup besar. Kapan itu ada di Turki ya, sebelah sini-sini di Eropa, perbatasan Eropa dengan Asia bagian barat. Nah, ini sebenarnya membuktikan. Yang lainnya bisa kita lihat misalnya Filipina, Jepang itu merupakan tempat-tempat, lokasi-lokasi di permukaan bumi yang nanti hubungannya mesti rawan dengan kejadian gempa. Kenapa? Karena batasnya seperti ini. Atau di Amerika Tengah dan Amerika Selatan itu adalah lokasi-lokasi yang memang sering terjadi gempa seperti itu. Kenapa? Karena ini ada proses yang saling bertabrakan seperti ini, bertumbukan seperti ini. Nah, ini sisi yang lainnya ada yang semakin menjauh ini. Makanya dulu kalau buktinya saya jelaskan di dalam geomorfologi itu Wegener melalui continental drift, ini kok semakin menjauh. Kenapa? Karena di sini batas lempengnya adalah divergen. Oke, rasa seperti itu. Nanti bisa kita detailkan lagi. Oke, ini adalah simulasi pembentukan kepulauan Indonesia yang dibuat oleh namanya Robert Hall, seorang ahli dari Inggris ya. Nah, di sini bisa kalian lihat bukti pergerakan lempeng tektonik aktif yang berada di bagian selatan ya. Bawah itu selatan, ini utara. Ini yang dimana di sini ditunjukkan dengan pergerakan lempeng tektonik yang konvergen begitu. Nah, ini pembentukan Sumatera, Jawa, Kalimantan. Sementara Sulawesi terdiri dari berbagai macam lengan, fragmennya berbeda-beda. Nanti kita bahas sendiri, ada geologi dan geomorfologi Indonesia itu ada sendiri. Nah, akibat proses tumbukan ini, kalian bisa lihat ya tadi ya, sepanjang itu proses tumbukan itu membentuk rangkaian busur gunung api. Nah, jadi yang saya sudah sebutkan di awal tadi ada rangkaian busur gunung api. Kalau di Sumatera itu disebut sebagai bukit barisan itu, kemudian di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, kemudian berbelok ke sini. Kenapa bisa berbelok? Karena dorongannya berbelok ke sini. Berbelok ke arah Sangihe, kemudian ke arah Manado, kemudian ke arah Ternate, dan nanti ke ke Filipina ya, Pinatubo dan sebagainya itu kemudian mengarah ke Jepang. Nah, ini akibat proses tektonisme. Jadi tadi ada proses tektonisme dulu, kemudian diikuti oleh proses vulkanisme, begitu ya. Oke. Oke. Lanjut kita. Oke, kita lanjutkan pada vulkanisme itu yang sering kalian lihat ya di Bromo ya. Saya ini kemudian Merapi atau Semeru, bentuknya seperti ini. Semeru ini yang wujudnya masih sempurna gitu. Kemudian kita coba lihat dari deskripsi tadi. Nah, kira-kira kalau ini petanya sudah lama, tapi masih sangat relevan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini peta potensi gempa bumi yang ada di dunia, yang disebabkan oleh aktivitas tektonik yang ada di dunia. Nah, di situ bisa kalian lihat sebarannya atau scatter plotnya itu bisa kalian lihat di mana. Oh, di Indonesia hampir semuanya tertutup kecuali Kalimantan ini. Kemudian batas lempeng ini yang anak benua India yang menggabung ke Asia ini ya,
Kalau negaranya Nepal, di sana Nepal, Bhutan dan sebagainya itu di atasnya Bangladesh itu. Kemudian kalau di sini yang saya sampaikan tadi di Jazirah Arab yang perbatasan dengan Eropa bagian selatan, Turki, kemudian dekat dengan Yunani ya, dekat dengan Spanyol, Iberia, dekat dengan kalau sebelah barat itu berarti dengan Portugal, ya, Italia dan sebagainya. Sementara di sini ini yang berada di pantai sebelah barat Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Jadi wajar itu. Jadi kalau ada kejadian gempa seperti itu tuh kita sebagai seorang yang belajar ilmu kebumian khususnya geografi yang itu menekankan pada aspek keruangan, kewilayahan dan kompleks wilayah, kita tahu oh ini di mana, mengapa bisa seperti itu. Oh, memang di situ dia berada pada tempat lempeng tektonik aktif. Nah, kemudian kita lihat batas lempeng tektoniknya itu apa sih? Oh, dia di situ itu subduksinya adalah konvergen. Nah, maka aktivitas tektoniknya juga tinggi di sana. Kayak gitu. Kita lihat kalau di Indonesia ini juga sudah agak lama, tetapi masih sangat relevan. Nah, ini kira-kira kenapa kok merah-merah dia di sini? Ya, ini tadi yang saya sampaikan bahwasannya di sini adalah batas pertemuan lempengnya aktifnya tadi, kemudian sampai di sini dia berbelok, gitu, berbelok sehingga seperti ini. Nah, yang kalau Indonesia itu kan ada namanya busur depan, busur gunung api, dan busur belakang. Busur depan ini yang ditempati oleh aktivitas tektonik. Kemudian busur gunung api yang di bagian tengahnya, kalau kita lihat tadi rangkaian gunung api di sini, itu aktivitasnya adalah aktivitas vulkanik ya. Kemudian busur belakang itu cenderung lebih stabil. Nah, karena tidak ada aktivitas tektonik maupun vulkanik yang mempengaruhi di sana. Nah, jadi misalnya Sumatera bagian timur, Jawa bagian utara, nah itu mesti banjir dia. Bukan kaitannya dengan tektonik dan vulkanik, lebih pada aktivitasnya yang mengarah pada eksogen. Oke, dampak saya kira banyak ya. Contoh itu dulu Aceh, kemudian ini Jogja 2006, ini Fukushima yang ada di Jepang ya. Seperti ini. Ya, memang kalau kita lihat dari lokasi, sekali lagi dari lokasi itu memang rawan terhadap ancaman bencana juga. Oke, kita lanjut pada eksogen yang ada degradasi, ada pelapukan, perpindahan massa, dan erosi. Nah, ini deskripsinya. Ketika kita berbicara tenaga eksogen ini, kita bisa bagi setidaknya 3 ini. Pertama, pelapukan. Apa itu? Pelapukan ini yang dapat kita amati pada proses misalnya pecahnya batuan akibat disintegrasi atau dekomposisi. Dia tidak kompak lagi begitu. Kenapa? Karena ada intensitas sinar matahari yang terus-menerus. Kemudian ada curah hujan ya, ada angin. Nah, di sana ada pelapukan yang sifatnya fisik, kimia, dan juga biologi. Ya, seperti itu. Biologis ya. Belum ada gerakan massa, tidak termasuk pelepasan dan pengangkutan. Jadi kalau pelapukan belum ada perpindahan massa, belum ada pergerakan, belum ada. Kemudian kedua adalah mass wasting, semua pengangkutan massa, puing-puing batuan menuruni lereng akibat pengaruh langsung dari tenaga gravitasi. Nah, ada gravitasional ya, ketarik ke bawah begitu selain materialnya sudah lapuk, sudah lepas-lepas begitu. Kemudian erosi, proses terlepasnya dan terangkutnya material bumi oleh tenaga erosi. Ya, tenaganya kalau di Indonesia kalian sudah tahu ada air dan angin gitu, itu yang bisa menggerakkan. Kan dengan kasat mata saja sudah jelas. Kita dari kecil tahu ada perpindahan fragmen kecil dan besar, itu mesti faktor alaminya yang menyebabkan itu berpindah mesti air atau angin. Oh sorry, ini karena saya bukanya dari Google ya, jadi seperti ini, tapi nggak apa. Oke, biasa disebut sebagai pelapukan atau deintegrasi atau dekomposisi, merupakan proses penghancuran batuan di permukaan bumi ya, akibat proses kimia, fisika maupun biologi. Jelas tadi itu seperti itu. Batuan ini sering pecah ya di bidang batuannya itu bidang perlapisannya, karena dia berlapis-lapis. Kenapa berlapis-lapis? Erupsi gunung api laminer misalnya gitu, numpuk. Nah ini pecahnya juga gitu, mengikuti prosesnya. Ini tentu yang paling luar dulu, nggak mungkin yang paling dalam. Yang paling dalam itu kan yang terbentuk paling dulu. Yang paling luar dia yang terakhir, tapi dia yang terpapar oleh tenaga eksogen terlebih dahulu. Nah, sehingga di sana nanti ada eksfoliasi. Pelapukan
seperti ini ya. Ini ada banyak ya. Contoh ini pelarutan ini bukan pelapukan. Ini pelarutan kalau di daerah Kars, daerah Kapur itu ada nanti bentukan berupa stalaktit, stalagmit. Kalau dia gabung ini bisa bentuk tiang ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ada bidang perlapukannya gitu. Yang bentuknya seperti kalau kalian mengupas bawang merah. Nah, ini disebut sebagai spheroidal weathering. Jadi weathering itu kan pelapukan, spheroid. Nah, spheroid membulat kemudian pecah seperti ini. Nah, ini kenapa banyak? Kena hujan, kena angin, nah bisa fisik ya, fisika. Kalau di sini ini kimia. Karena CaCO3 terlarut, kena hujan di bagian atasnya, kena air bagian atasnya, bagian atasnya terlarut, kemudian di sungai bawah tanahnya seperti ini. Kemudian yang biologis, karena ada tumbuhan dan juga hewan yang dia mempercepat proses pelapukan. Oke. Nah, kita bergerak pada mass wasting. Banyak sekali ya di situ pengangkutan oleh agen-agen tertentu. Pertama, mengalir perlahan, mengalir cepat, longsor hingga runtuhan. Nah, ini terkait dengan bahan pengangkutnya. Ada yang rayapan, ada banjir, kemudian ada solidifikasi ya. Dulu waktu Palu itu ada gempa, kemudian beberapa hari berikutnya likuifaksi, perpindahan rumah-rumah yang ada di sana kayak dia bangunan kayak seolah-olah berada di atas bubur gitu. Kita ilustrasinya itu naruh ada mangkok ya, kemudian diisi bubur, atasnya diisi yang lebih berat, misalnya apa ya misalnya cakwe atau misalnya telur gitu. Kalian gerak-gerakkan ya, mesti dia gini, karena dia kenapa? Tipikal materialnya tidak kompak, lumpur gitu, sehingga dia bisa mengalir. Nah, banyak ya klasifikasinya, banyak. Nanti biasanya ini lebih didetailkan ke materi di geografi bencana. Oke, mass wasting contoh ini, kalau ini sering ya di Indonesia, dulu sering misalnya gini di daerah-daerah tertentu itu misalnya kalau di Jawa Barat sampai hilang rel kereta apinya, kemudian longsor banyak ya. Jawa itu banyak, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur kapan hari itu beberapa waktu yang lalu di daerah Ponorogo sampai satu desa hilang gitu. Itu sering terjadi karena perpindahan massa ini. Kenapa? Karena materialnya tidak kompak, tidak padu sehingga kenapa dia tidak padu ya, materialnya kan bisa dari material hasil erupsi gunung api yang tertumpuk di situ, material hasil sedimentasi dari aktivitas fluvial, kemudian kena intensitas matahari yang terus-menerus ya, kemudian juga kena hujan tidak kuat, terpindahkan. Itu adalah proses yang wajar ya. Jadi di negara kita di Indonesia dengan proses endogen dan eksogen yang seperti itu wajar. Memang sudah digariskan seperti itu. Ya, itu. Makanya kalau orang-orang teknik itu biasanya menggunakan rekayasa teknik. Rekayasa teknik misalnya untuk memperkuat lerengnya, untuk memperkuat tanahnya, begitu diberikan dike gitu. Oke, erosi dari kata erodere yang mengerkah atau mengamplas ya, sudah saya sedikit bahas minggu yang lalu karena dia sedikit-sedikit. Proses pengamplasan baik batuan segar maupun lapukan tanah penutup geologi atau di sisi yang lain proses di permukaan bumi yang berlangsung secara gradual, terus menerus ya. Gradual itu terus menerus pelan-pelan yang diakibatkan oleh aktivitas air, angin, salju maupun media geologi lainnya ya. Jadi kalau kita lihat geologinya bagian bawah itu ada namanya kestabilan lereng. Lerengnya itu stabil atau tidak. Kalau dia tidak stabil maka bisa terjadi perpindahan pada bidang miringnya. Nah, ini fisika, ini jelas itu fisika. Oke, ini sudah sedikit saya bahas. Erosi percik, hujan ada percikan dulu, kemudian bentuk lembaran-lembaran atau sheet erosion, kemudian bentuk erosi alur atau field erosion, dan move to gully erosion. Ya, jadi ini proses yang sangat bisa diamati. Kita di Malang ke Batu saja gitu, ke Bumi Haji gitu, ke Sumber Brantas gitu. Lihat ini sampai apa bedanya yang berada di daerah mana itu, Ulungrejo misalnya. Kemudian semakin ke bawah ke Malang Kota, mungkin sampai pada Kabupaten Malang di Kepanjen gitu, beda sekali. Prosesnya beda sekali. Nah, karena seperti ini, kalau kita ngamati itu kita bisa lihat seperti ini.
di mana dia bagian atas, bagian sini erosinya masih percik, lama-lama bentuk sheet erosion ya, bentuk erosi yang berupa lembar, kemudian bentuk alur, kemudian bentuk parit seperti ini, ya, sampai ravine bank gitu. Jadi perlahan-lahan itu akan memindahkan material, mengurangi material yang ada di tubuh atau di lerengnya gitu. Nah ini contoh ya, contoh saja. Banyak ya seperti ini di Indonesia, misalnya tubuh sungainya tergerus. Ini. Kemudian ini yang unik di Indonesia ada gumuk pasir, khususnya di daerah Yogyakarta, di Parangtritis Parangkusumo itu yang diakibatkan oleh angin ya. Di beberapa tempat juga ada seperti itu, misalnya di Jember itu pantai apa ya kemarin pernah KKL sana saya lupa namanya. Terus kemudian di Sumeneb di pantai saya lupa itu bagian utara, tapi dia ada proses angin gitu yang mengakibatkan itu terbentuk. Jadi sebetulnya di Indonesia itu gumuk pasir bukan hanya di Parangtritis dan Parangkusumo, di beberapa tempat ada. Saya ngamati di Jawa itu ada lagi di NTT, misalnya saya belum ke sana, saya nggak bisa ngomong kalau belum ke sana. Oke, ini agregasi penumpukan ya. Jadi penumpukannya di sini jadi alluvial fan. Kalau kita lihat, kalian buka Google Map atau buka Google Earth di sisi Kalimantan Timur atau Selatan itu bentuk apa namanya delta kaki burung seperti ini. Nah, ini ada sebetulnya kalau kita lihat ada puncak, ada bagian pundaknya, kemudian ada yang seperti ini ya. Kemudian apa namanya bentuk lahan ya akibat proses erosi dan deposisi, pengurangan dan penambahannya. Nah seperti ini kira-kira seperti ini. Jadi ini batuan yang kasarnya, kemudian ini apa namanya bagian bergunung seperti ini. Tentu bagian yang sini, nah ini yang menjadi sumber material dari proses erosi itu, terbawa gitu ya. Profil ideal kipas aluvial menunjukkan lapisan-lapisannya, kemudian ada perselingan material di situ. Oke, ini evaluasinya. Oke, nanti saya kirim ya, apa namanya PowerPoint-nya saya kirim. Silakan dikumpulkan minggu depan, awal minggu depan itu Senin jadi. Oke, saya kira penjelasan saya cukup banyak yang hadir. Kalau ada pertanyaan silahkan, karena jam 7 akan ada kuliah katanya, jadi silahkan kalau ada pertanyaan mungkin 2 atau 3 pendek-pendek. Saya kira cukup penjelasan saya untuk hari ini. Seperti itu untuk geomorfologi di bagian yang kedua ini. Jam saya sedikit fleksibel ya. Saya di Belanda karena kadang-kala nanti kalau saya di WA pagi-pagi bisa jadi saya yang tidak bisa gitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. 1 atau 2 pertanyaan silahkan. Nanti sebelum saya memberikan atau sorenya Indonesia ya, mungkin saya nanti akan sorenya Indonesia saya kirimkan di masing-masing kelas, baik untuk video rekaman kita hari ini dan juga untuk materi evaluasinya. Kemarin beberapa sudah mengirimkan dengan benar emailnya, jangan buru-buru ya, ini nanti saya WA-kan di grup itu kapan harus dikumpulkan gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Masih pagi, masa sudah ngantuk atau masih ngantuk? Sudah sangat jelas penjelasan saya. Ya, Mbak Yasmin ya. Silakan, Mbak. Mic-nya Mbak Yasmin. Silakan Mbak Yasmin. Apa pertanyaannya? Atau mau diketik? Kalau Mbak Yasmin diketik, teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan? Ya, Mas Ahmad Irfan. Silakan Mas. Ya Pak, baik Pak. Saya mau izin bertanya Pak. Suaranya belum besar. Suaranya. Ya, saya izin bertanya Pak, kenapa di daerah saya kok sekitar... belum bisa dengar ya? Sorry. Oh, ini saya. Sorry. Mikrofon saya. Silakan Mas.
Oh ya Pak, baik Pak, terima kasih. Saya mau izin bertanya Pak, kenapa di daerah sekitar bagian tengah di Indonesia Pak, seperti di Kalimantan Pak, itu jarang gempa Pak, dan kenapa juga gunung apinya banyak yang udah mati Pak, seperti itu Pak. Ya, bagus, pertanyaannya bagus sekali. Saya jawab tadi, dia termasuk busur belakang, Mas. Kemudian selain busur belakang, memang kalau daerah Kalimantan itu initial stage-nya dia bentuk lahannya adalah bentuk lahan struktural, hasil pengangkatan itu bagian belakang. Indonesia itu yang dia aktivitas tektoniknya tinggi, yang dia berada di busur depan. Busur depan itu bagian barat Sumatera ya, bagian depannya pantai yang menghadap ke Samudra Hindia itu bagian selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, kemudian berbelok itu dia yang busur depan. Kemudian belakangnya busur gunung api itu nanti semester depan lagi. Kira seperti itu. Jadi memang untuk daerah belakang ini dia adalah daerah yang stabil. Khususnya yang paling stabil itu memang Kalimantan di Indonesia. Jadi Kalimantan itu bisa dibilang dia potensi gempanya sangat kecil sekali. Kecuali kemarin ada rambatan waktu itu jadi gempa di Palu. Nah, baru itu bisa apa bahasa fisikanya itu ya, gelombangnya bisa sampai ke sana. Nah, sampai sana baru terasa. Jadi kalau yang dia benar-benar berada di Kalimantan tidak. Nah, biasanya tempat yang seperti ini itu prosesnya adalah proses eksogenik yang disebabkan oleh air atau angin, bisa jadi banjir, bisa jadi longsor di sana. Besarnya itu, Mas. Tapi kalau yang sifatnya endogen, tektonik, kemudian vulkanik, tidak. Gunungnya memang dia extinct, dan dia memang bukan gunung api. Dia bukan gunung api, beda dengan di Jawa itu gunung api gitu. Itu memang bentukan pegunungan atau perbukitan struktural, itu beda. Jadi pegunungan atau perbukitan yang terbentuk akibat proses struktural, terdorong gitu, dan dia terdorong di bagian awal ya. Kayak di sini di Eropa ini Alpen gitu ya, bukan gunung api aktif gitu. Itu Mas Irfan. Saya jawab pertanyaan Mbak Yasmin ya. Apa yang mempengaruhi arah pergerakan lempeng dan yang mendekat ada yang menjauh terus juga kan. Oke. Jadi tadi saya jelaskan ya arus konveksi dari dalam bumi. Nah, bumi kita itu kan geoid ya, bulat, jadi nggak fully bulat gitu, kaku, juga nggak seperti telur gitu, nggak di mana-mana. Panasnya ini kan dari dalam, panasnya menyebar, terdifusi ke bagian atas. Nah, bagian atas ini gerak ini. Gerak itu ada yang semakin menjauh dan semakin mendekat seperti ini. Kemudian ada yang, yaitu ada yang ke kanan, ke kiri, ada yang ke, maksudnya ke kanan, ke kiri itu, ada yang ke timur, ada yang ke barat, ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Nah, gitu. Jadi, panasnya ini, gini, sudah. Anda memanaskan ngodok telur, ya, ngodok telur sampai itu pecah, gitu. Sampai cracking itu kan sebetulnya dari bagian kuning telurnya sampai kerak bagian luarnya itu dia kan terpanaskan dan dia dorong panasnya itu, sumber panasnya itu terdorong pecah. Crackingnya di bagian mana itu karena mekanisme perpindahan panas. Jadi mekanisme perpindahan panas, mekanisme konveksi di dalam inti bumi gitu ya. Itu Mbak Yasmin yang bisa saya jelaskan. Ada teman-teman yang lainnya? Mungkin sampai 6.50 bisa ini. Oke. Silakan teman-teman yang lain. Ada teman-teman yang lain? Banyak ini. Ini tadi yang nggak saya undang kelas L ya. Nggak apa-apa, biasanya kelas L ya. Sorry, saya nggak lihat. Oh iya, Mbak Lailatul Umami. Silakan, Mbak. Baik, Pak. Sebelumnya terima kasih. Saya ingin bertanya terkait dengan stratifikasi batuan. Jadi kayak kita kan tahu ya, Pak, lapisan batuan itu umurnya berbeda-beda. Nah, bagaimanakah pengaruh tenaga eksogen dan tenaga endogen terhadap stratifikasi batuan di permukaan bumi nih, Pak? Terima kasih. Baik. Ini sebenarnya di geologi, tapi nggak apa saya jawab di sini. Ada namanya hukum superposisi, Mbak. Gampangnya seperti ini. Batuan yang terbentuk itu ada batuan beku dalam, batuan beku selah, dan batuan beku luar.
Nah, yang paling membeku paling pertama itu mesti beku dalam, kemudian beku sela, kemudian beku luar yang dia mencapai kepundan atau kraternya atau kawahnya keluar duluan. Perlapisan 1, numpuk perlapisan 2, numpuk perlapisan 3 dan seterusnya. Nah, jadi hukum superposisi di situ yang terbentuk paling awal tentu dia yang paling bawah. Itu normalnya seperti itu. Tapi bisa jadi ada proses pembalikan. Pembalikan ini karena apa? Ada erupsi gunung api, kemudian didorong terusan oleh aktivitas kegempaan. Patah gitu, ada patahan, kemudian membalik itu udah, jadi bisa jadi seperti itu. Nah, sekuen atau sekuen stratigrafinya ini, pengukuran umur relatif dan absolutnya biasanya didasarkan dari dating, bisa carbon date atau argon date, itu usianya berapa, usianya dicek dia yang paling tua, beneran nggak dia yang seperti itu. Deteksinya dari tadi, oh ini nyusun 1 pertama, kedua, ketiga, keempat, dan berikutnya lagi. Memang yang nampak biasanya nampak di permukaan kalau di Indonesia itu bukan hanya batuannya, tapi abu vulkanik. Biasanya abu vulkanik itu kelihatan kayak slide saya yang minggu lalu, 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang paling atas dia berarti yang paling baru, karena kan jatuh toh, abunya itu jatuh nyebar kemana-mana gitu. Ini misalnya Kelut, ini erupsi tahun 1900, kemudian erupsi tahun 1930-an, erupsi 50, erupsi 90, erupsi 2014. Nah, itu ada susunannya gitu, Mbak. Jadi di permukaan bumi itu nampak nyata sekali gitu, Mbak Lailatul. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ada teman-teman yang lainnya? Any question? Adakah yang lainnya, teman-teman yang lainnya? Masih sekitar 2 menit. Saya berharap Anda crowdsourcing ya. Crowdsourcing itu materinya banyak, sumbernya bisa dari mana saja, bukan hanya dari saya. Silahkan dicari. Oke, Mas Octaviano. Kenapa hampir setiap bulan per tahun daerah Sumatera sering gempa? Oke, gempa itu sebenarnya nggak nunggu tahun, Mas. Setiap hari itu ada. Cuma yang magnitudenya besar, itu yang, ya tenaganya juga besar ya. Artinya potensi itu setiap hari, Mas. Kalau kita ngecek datanya di BMKG atau kalau seluruh dunia itu yang punya datanya biasanya USGS, United States Geological Survey. Dia terus. Jadi kalau kalian tuh ngecek di BMKG gitu, di mana saja akan terus-menerus dia. Cuma yang tenaganya besar itu kapan? Yang dia bisa memicu ikutan berikutnya kapan? Nanti di geologi akan saya jelaskan. Primary wave and secondary wave. Jadi untuk primary wave-nya sebetulnya terus-menerus, tapi dia sampai bisa menjadi secondary wave, bisa mencapai suatu skala Richter tertentu atau skala Mercalli tertentu, itu membutuhkan tenaga yang besar pula. Itu kalau sebenarnya di semua permukaan bumi ya, khususnya di Indonesia. Kalau Indonesia tentu karena sangat dinamis Indonesia, kemudian kalau negara itu ya ke dekat-dekatkan kita ke Filipina, kemudian ke Jepang, kemudian ke New Zealand, itu sangat dinamis. Gitu, Mas Octaviano. Ada satu lagi mungkin yang ingin menambahkan pertanyaan? Oke. Bukan basah ya, Indonesia itu bukan basah ya, tropis ya. Tropis basah, kalau basah itu sangat basah, bukan basah, jadi beda itu. Saya lupa satunya selain di Indonesia di mana, apa benar di Meksiko, nanti kalian cek lagi. Oke, ya, memang idealnya dibiarkan saja itu tidak ada vegetasi di belakangnya. Seperti di Parangtritis atau Parangkusumo itu sayangnya, jadi kan itu alami.
alami terbawa oleh angin yang membawa materialnya dari laut, kemudian terendapkan di situ, harusnya yang pasir itu ya jangan ditanami vegetasi tertentu. Nah, kalau tanami vegetasi tertentu, mesti dia nanti luasannya akan berubah. Itu yang pertama. Kemudian kedua, tidak boleh ditambang. Nah, tapi ya namanya di Indonesia itu agak susah ya, ditambang, diambil gitu. Jangan, itu biarkan saja, proses alamiah. Nanti karena angin itu kan arahnya dari mana-mana ya, bisa dari darat, bisa dari laut. Nah, ini yang dari laut kan bawa. Nanti yang dari darat ini, yang angin turun dari gunung, angin lembah itu, dia mengembalikan lagi. Jadi proses itu sebenarnya cycle gitu. Jadi ada yang membawa, ada yang mengembalikan, gitu Mbak. Jadi memang idealnya memang ya perdebatan ya teman-teman di Jogja itu yang kehutanan pengen melestarikan, tapi tidak tepat dilestarikannya di situ gitu. Kemudian yang lainnya memang konservasinya dengan cara yang terakhir. Oke, saya jawab pertanyaan Mas Hendra Ari. Kenapa? Nah, nanti ini harus ngecek data dasar gunung api Indonesia. Gini Mas, mengapa dia yang paling aktif? Paling aktif itu dilihat dari waktunya. Waktu erupsi dari satu erupsi ke erupsi yang lainnya. Kemudian di rata-rata. Merapi itu kenapa dikatakan paling aktif? Karena rataannya 5 hingga 10 tahun. Dia sudah ada aktivitas ke gunung apiannya. Aktivitas erupsinya sudah ada. Entah itu efusif, entah itu eksplosif begitu ya. Jadi di rata-rata sebenarnya hasil angka rata-rata saja tidak bisa menentukan dengan pasti. Cuma ada namanya data dasar gunung api Indonesia yang dikelola oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi itu ya, PVMBG itu. Nah itu dia menandai, oh misalnya Semeru berapa, Bromo berapa, Merapi berapa, Kelut berapa, Ijen berapa, Raung berapa, Sinabung berapa, kemudian Soputan berapa, Gamalama berapa di rata-rata. Nah itu di Indonesia berapa, di di seluruh dunia berapa. Nah dari situ sebetulnya dia berbicara terkait temporalnya, terkait waktunya saja. Oh ini kapan gitu. Itu kira-kira seperti itu Mas Hendra Ari. Oke, saya kira gitu ya untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau saya mendadak karena di minggu-minggu ini schedule-nya juga banyak gitu. Saya kira kita sama-sama menyesuaikan. Untuk rekaman pertemuan hari ini nanti akan saya kirimkan. Terima kasih atas atensi Anda. Mohon maaf kalau saya mendadak. Saya waktu kita menyusun waktu. Nanti kalau sudah sama-sama ketemu di Indonesia mungkin beda lagi. Kalau ketemu di kelas malah kadangkala tidak bisa se-fleksibel ini. Tidak bisa gabung antara kelas satu dengan yang lainnya. Terima kasih sekali lagi atas atensi Anda. Tetap belajar, tetap semangat. Tugasnya dikerjakan, nanti saya berikan untuk recording dan juga PowerPoint-nya minggu depan ya, datanya minggu depan, Senin paling, Senin atau Selasa. Silahkan dikirimkan melalui penanggung jawab kelas atau kota kelas ke email saya. Baik, saya kira begitu. Saya akhiri.